tinggal di Bandung Bu sekarang. Bandung. Oh. Mau kemana tuh? Jakarta mah repot lah. Haredang. Hareudang Anak ibu gitu. dua apa di Bandung dua-duanya? Jakarta dua-duanya. Oh, dua-duanya Jakarta. Oh. Mm-mm. Enggak, saya tuh inget anak ibu tuh pokoknya dua cewek ya. Ya kalau yang Mm-mm. pertama saya inget mukanya, kalau yang kedua nggak inget sama sekali. Maksudnya waktu saya inget waktu lagi saya kelas 4 SD kan masih kecil banget. Jadi nggak tahu inget. Kalau yang gede sampai sekarang mukanya masih inget. Kalau ketemu masih inget. Kalau yang kecil malah gak inget. Mm. Sering ke apa ke Jakarta bosannya. Dulu ya, dulu mah sering. Sekarang mah si COVID-nya dong menakutkan Ya. Bu sekarang begitu. ngapain aja Bu? Sekarang saya ngapain? Eh, ngapain ya? Nganggur, nganggur. Ah, di rumah. Heeh, Ah, di rumah ah, nonton silat aja lah. ah. Ya, Mm. saya tuh kalau ingat Bu soalnya tuh pas apa termasuk guru yang paling saya ingat Bu. Beneran. Paling saya Oh ingat. ya? Iya, apa dulu tuh kelas 4 itu kan ibu tuh termasuk killer. Takutin Ditakutin. ya? Iya. Nah, iyalah. Kamu tuh masih zaman anak laki semua ya di SD? Enggak, saya kan Udah ada anak perempuan. apa zamannya anggrek, agak Oh, zamannya Anggrek, si Anggrek. iya, Tahu si Anggrek. heeh. Kan si anggrek kan Si Anggrek tahu. Eli. Iya, itu. 89 ya? Iya, 89 zaman kamu teh. betul betul. Heeh, cuma saya kan bandel Bu. Apa nggak naik 2 kali saya dulu. Jadi apa saya tuh inget dulu ya pertama kali kan habis dari kelas 3 SD, saya dari kelas 4 SD. Pokoknya masih bandel-bandelnya lah itu. Jadi saya tuh inget tuh dulu saya tuh nulis tuh ngasal-asalan tuh. Jadi kan pakai apa buku bergaris tuh. Saya nulis apa pertama gede gitu, kedua kecil, gede lagi kecil lagi gitu. Apa busonya tuh saya ingat banget tuh. Apa busonya tuh kan apa meriksa keliling gitu. Keliling saya udah punya perasaan jelek deh. Wah, ada pasti dimarahin nih. Beneran jewer. Satu-satunya saya dijewer saya tuh. Saya inget banget tuh dulu. Tapi ya Ya, terus masih mending di Jewer. apa terus satu lagi saya inget dulu tuh kalau nggak salah ya kalau nggak salah inget ibu tuh ngajar 3 pelajaran apa bahasa agama sama PMP bener nggak ibu ya dulu kelas 4 bener Eh, nggak? sebetulnya mah seluruh pelajaran. Lupa saya rada lupa. Seluruh pelajaran yang bertukar itu kami hanya bahasa Indonesia dengan matematika. Ada Bu Teresia ya kalau nggak salah ya dulu ya bukan siapa Ibu Trace, iya Bu Tre Ibu ya Trace. iya Heeh. Nah, dia ngajak tukeran kelasnya. Saya mas masuk untuk bahasa Indonesia, dia masuk untuk matematika. Oh iya betul. Heeh. Mm-mm. Saya Itu tuh itu awal eh, guru bidang studi ya apa saya tuh ingat kelas saya tuh pas depannya ini apa ruang guru dulu. guru. Iya, apa pas depan-depanan gitu. Kayaknya ya dulu tuh saya tuh nggak bawa buku PMP gitu sama busonya sama tuh saya di setrap pojok di apa di depan apa di dekat tong sampah situ. Jadi sampai pelajaran kelar harus di situ. Tapi maksud saya apa terlepas saya sering dihukum tapi saya tuh saya inget ya zaman itu tuh saya tuh nggak apa ya zaman itu saya tuh nggak nggak berani juga ngomong sama orang tua saya dihukum soalnya pasti kalau saya ngomong pasti bakal dimarahin lagi apa Mm-mm. saya aja yang dimarahin gitu apa lu aja nggak bener tuh makanya digituin gitu.
Iya kan? Zaman dulu tuh begitu. Kalau Ya, sekarang tuh lain, Bu. Beneran. Sekarang tuh lain. lain sekarang. Mm-mm. Jadi kalau sampaikan Lain. ketahuan, iya ketahuan dimarahin atau apa gitu, malah orang tuanya malah kadang-kadang malah komplain. Betul ya, Bu ya? Ya, ya betul. Karena sekarang mah ada keluarga berencana. Itu Hmm. satu. Hmm. Jadi anak itu adalah, kalau dulu mah banyak anaknya 10 atau Ya, ya. ya anak 10 tuh jadi kalau di rumah wah repot kan ngurus 10, tapi kalau di sekolah kan dititipin satu guru satu anak kan. Iya, 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 iya. Jadi anak itu terawasi, terdidik gitu kan istilahnya zaman itu ya. Hmm. Nah, jadi kalau anak itu nakal, si orang tua tuh justru bersyukur ketahuan anaknya nakal. Iya, Jadi gitu. Tapi kalau sudah udah KB mah lain. Anak itu apalagi kalau satu dijaga beneran gitu. iya, iya. Itu satu anak jadi apa ya namanya guru jadi nggak punya keleluasaan untuk menangani anak. Yang kedua, sekolah zaman sekarang tuh mahal banget gitu kan. Dulu terhitung mahal, tapi toh nggak sampai sepertinya orang tua tuh nguras keringat gitu. Mahal, tapi orang tua masih bisa lah masukin anak ke sekolah di situ 2-3 orang mah gitu kan. Ya, Kalau sekarang untuk satu anak itu juga orang tua tuh mesti ngitung gitu. iya, benar, 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 benar. Ya, ya. Jadi anaknya anak mahal. Jadi dilebar-lebar gitu ya, disayang-sayang. Ya, ya disayang-sayang. Tapi sayangnya dalam tanda Dan kutip ya. sayangnya yang sayang keliru itu. Ini tuh pengalaman juga sama di perguruan tinggi tuh. Jadi eh, anak itu saya lihat tuh ini jadi kayak nggak dewasa gitu. Sama di perguruan tinggi seperti itu. Kayak memberikan kuesioner apa dosen. Ini dosennya ngajarnya bener nggak atau apa gitu. Kalau mahasiswanya sentimen, tulisannya bisa jelek gitu. Tapi ya nggak semua kampus. Ada yang satu kampus tertentu saya nggak sebut namanya. Sampai ada satu aja mahasiswa kayak gitu ditegur dosennya. Padahal cuma satu dari 40 gitu, satu ada yang begitu ditegur. Itu sampai sebegitunya. Nggak tahu kalau di apa SD, SMP, SMA ada kuesioner gitu nggak? Saya nggak tahu sih. Jadi kayak dinilai gitu. Nggak ada nggak ya? Nggak tahu, Bu. Ya dulu melakukan hal itu kan. Oh dulu pernah, sempat. Ya, sempet SMP, SMA, Jam, SMP, SMA tahun berapa tuh? masih tahun 90-an Oh, diminta untuk menilai. Ya dinilainya gini, masuk kelasnya on time nggak gitu. oh, Bel bunyi, ya, ininya waktu apa ya namanya spend waktunya tuh berapa gitu. Ada guru yang begitu bel udah ada di depan kelas misalnya. sampai gitu Ada ya dulu yang ya? iya Oh, gitu. PR banyak atau tidak, terus PR diperiksa atau tidak, itu teh ditanya dulu. Nggak tahu tapi sekarang oh, berlaku ya, berlaku umum ya? Iya, maksudnya itu positif negatif juga sih sebenarnya itu kayak gitu ya. Kalau saya ngeliat tuh, betul. ya, Tapi sebetulnya itu juga kalau mau di apa ya dilihat dengan baik itu akan membawa manfaat. Yang pertama dari pihak sekolah, dia sebetulnya harus bertanya dulu ke dirinya sendiri. Saya terima guru A ini dasarnya apa? betul. Itu. Terus
mau guru siapapun, kalau guru baru itu harusnya 3 bulan itu ada di bawah pengawasannya. Ya. Ya. Dan dalam 3 bulan itu syukur-syukur nggak ada kesalahan. Tapi kalau ada yang tadi misalnya datangnya 15 menit kemudian, ya, nah itu tuh mesti ditanya si gurunya. Anda datang 15 selalu terlambat, sampai kira-kira 15 menit. Boleh tahu nggak apa penyebabnya? Gitu harusnya. Jadi guru baru itu sambil dibina, bukan tahu-tahu pengadilan dari murid aja. Nggak fair itu sebetulnya. Benar, betul. Tapi dulu sih, kalau saya nggak salah ingat ya, zaman dulu saya kayaknya sih nggak ada guru yang telat sih. Dulu ya, dulu pas saya gitu. Kayaknya nggak pernah ada yang telat. Dulu. Juga sebetulnya kan agak ketat. Cuman ya akhirnya muridnya tambah banyak, kelasnya tambah banyak, butuh gurunya banyak. Ya saringannya bocor. Gitu. Iya. Dan ya itu yang saya tangkap sebetulnya kurang fair dari pihak. Tolong nggak keluar dulu bahwa guru-guru yang punya kekurangan itu nggak dibina. Iya. Tadinya kan terima mencukupi kelas gitu kan. Betul. Terus tapi itu di mana-mana Bu, sama apa nggak usah di apa itu rahasia umum, itu di mana-mana. Iya, rahasia umum, tapi kalau sekolah tertentu mah kalau itu mah nggak mau diumumkan. Betul. Ya, tapi nanti pasti saya edit, Bu. Itu terjadi mana-mana. Ya kayak udah perguruan tinggi kalau kelasnya udah banyak, itu mah. Pertama yang pasti saringan itu sekarang udah nggak ada, nggak tahu ya di di SD, SMP, SMA masih. Kalau saya sekarang sih ngeliat, apalagi di swasta ya, udah nggak ada saringan Bu. Ya ibaratnya mau apapun pokoknya dia punya duit masuk aja. Terakhir saya tuh ngajar di SMA. Ya udah, murid ditegur juga jarang, apalagi dihukum gitu. Ya guru-guru juga rada-rada ngeper gitu ya ngadepin anak. Ya, memang. Jadi tapi itu saya juga sama. Saya kemarin kan ngobrol sama Profesor Prijotomo itu. Dia tuh ngeliat, katanya mahasiswa sekarang tuh katanya ketemu saya tuh udah ngelengos aja, nggak cuek. Beda gitu zaman dulu sama sekarang gitu. Ya kalau dulu tuh iya kan respectnya ada gitu. Betul. Dulu waktu masih saya tuh melihat gitu ya, anak-anak kalau libur ke luar negeri gitu kan. Iya. Sedangkan guru, maaf ya, paspor juga nggak pernah lihat. Seperti apa sih paspor? Proses bikin paspor seperti apa? Nggak tahu kan. Nah, di dalam gambaran saya, saya pengen ya meningkatkan gitu kan, meningkatkan level murid punya, ini juga punya, dia punya paspor, saya juga punya paspor. Saya pernah anak murid naik kapal terbang, saya juga naik kapal terbang, guru tadi gitu kan. Pengen ngusulin bahwa oke, bayarin full untuk semua guru nggak mungkin, tapi diumumkan kepada guru-guru itu ya, ini sebagian dari salarisnya akan ditahan supaya nanti kita pada akhir tahun tuh bisa punya sejumlah tabungan
Anda sendiri di rumah boleh bisa nabung. Ya itu untuk naikkan level guru. Kalau sekarang mah tuh, ya. Itu yang nggak dipandang oleh anak juga. Ya banyak masalahnya. Ini tuh saya juga ngelihat ada satu, ini dihadapin sama anak saya juga sih. Apa sekarang itu kayaknya ya kalau secara peringkat hierarki gitu, kayaknya bahasa Inggris itu nomor satu. Gitu. Nggak apa-apa bahasa Indonesia nggak bisa amat gitu. Yang penting jago bahasa Inggris gitu. Ada kesan itu. Apa anak saya tuh vocabulary-nya bahasa Indonesia tuh nggak malah lemah. Kadang-kadang ini artinya apa ya? Saya apa bingung gitu. Apa lu nggak tahu itu artinya apa? Sampai aneh gitu, saya sampai bingung gitu. Jadi apa ya? Jadi karena itu kan bahasanya jadi malah mix, malah jadi nggak karuan kalau saya lihat tuh sekarang tuh apa agak prihatin sih saya kadang-kadang bingung. Kok nggak ngerti ya bahasa Indonesia ini ya gitu. Apa ada? Ya. Mengenai bahasa ini, saya juga pernah jadi kepala sekolah TK. Dan saya juga menganggap bahwa bahasa Inggris itu memang perlu. Tapi kalau saya punya pendapatnya gini, yang perlu dilatihkan kepada si anak kecil itu adalah pengucapan, lafalnya gitu. Tapi kalau soal nulis, membaca, itu jauhkan dulu. Bahasa Indonesianya dulu yang harus dikejar, dimantapkan dulu. Nanti kalau kelas 5 lah boleh baca sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi kalau masih kecil gitu, nyanyi aja lah. Pokoknya betul. Pronunciation-nya harus benar. Ini, tapi kan ini ya sekarang tuh jadi, kalau saya lihat ya, kacaunya itu sekarang bahasa kan ada 4 ini. Apa bahasa Inggris gitu harus. Bahasa Mandarin iya. Bahasa Indonesia iya. Terus ini bahasa daerah gimana? Hilang. Ya kan nggak kalau adalah di Parahyangan di Bandung mah. Nggak maksudnya kalau kayak sekolah, saya nggak tahu ya kalau sekolah di Bandung gitu kan, itu kan ada bahasa daerah. Ini kalau suruh nguasain 4 bahasa ini mabok ini. Iya kan? Iya. Saya waktu ngajar terakhir itu mereka belajar 4. Bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda. Liar itu pusing itu pasti anaknya itu. Enggak, tapi pusing kan saya kalau saya terada gimana ya? Ya itu kalau saya sih memang dilemmanya di Indonesia ya. Jadi terus terang sih saya ngerasa apalagi di ini ya. Saya pas ngajar di kampus di kuliah, itu anak banyak loh yang nulis skripsi sampai ini orang bahasa Indonesianya kacau banget. Bener-bener kacau. Apa bahasa Inggrisnya juga kacau, apa setengah gitu. Bahasa Indonesianya juga setengah. Jadi pas nulis tuh ini apa tata bahasanya tuh hancur lebur, Bu. Beneran. Itu iya memang. Betul. Kemarin masih dapat kesempatan, saya juga memberi semacam kuliah kuliah apa sih biasa kuliah apa namanya? Oh, ini. Untuk tambahan gitu. Semua mahasiswa hadir gitu di aula. Ya karena saya melihat kesalahan umum gitu kan ya. Iya. Misalnya aja kata kalian gitu. Kata kalian, saya ingatkan, dan kamu mahasiswa, tapi kamu nggak boleh pakai kata kalian itu kalau misalnya lagi ujian, ada beberapa dosen, lalu menyapanya kalian, selamat pagi, saya mau menyajikan kepada kalian. Itu nggak bisa, saya bilang. Iya, betul. Kalian itu singkatan dari
Apa, Cok? Ternyaho. Apa tuh? Kamu sekalian. Oh gitu kalian teh. Beneran ternyaho. Iya, Oh. kamu sekalian. Dan kita di Indonesia istilah kamu itu hanya ke orang yang lebih muda. Dosen kepada mahasiswa yang lagi belajar, tugas kalian harus masuk. Betul. Tapi kalau seorang mahasiswa mau memberi penjelasan kepada banyak dosen pakai kata kalian, itu nggak Iya. benar. Betul. Tapi memang itu Saya ada bahasa. Ya bahasanya nggak enak kedengarannya kok kalian gitu. Iya memang. Saya tuh kasih kuliah umum gitu. Untung rektornya tuh itu Samuel, tahu Samuel? Sama Tarigan? ITHB itu tuh rektor pemilik. Oh, itu tuh, itu saya tuh lucu kalau ingat sama Tarigan. Itu kan dulu satu F itu kan teman dekat saya itu, sebangku itu dari dulu tuh. Ya itu soalnya dulu saya pas SMP sampai Samuel Tarigan itu ya termasuk apet banget itu. Jadi tapi lucunya gitu satu F itu dia kan pintar, memang pintar banget tuh anak itu. Apa sih Samuel itu? Dia nge-ranking, saya nggak naik. Tapi itu apa beneran teman dari dulu sering teleponan gitu, dekat banget saya sama Samuel Tarigan dulu ya. Dia kuliah di Amerika sih. Oh iya. Ya, sekarang karena papahnya udah tua, dia menggantikan papahnya. Dia hebat. Saya dikasih kesempatan, saya bilang boleh nggak saya memberi penjelasan bahasa Indonesia yang umum, yang harusnya diketahui lah, jangan sampai orang Indonesia sendiri nggak ngerti gitu. Itu teman satu F itu benar-benar teman dekat saya itu dulu. Ya sebangku terus aja sama dia kan itu. Jadi saya tuh kalau ingat zaman dulu Bu ya, ini nggak tahu kadang-kadang saya ngeliat tuh apa ya, kebenaran atau saya bisa bilang takdir atau apa, lucu itu kalau saya ngeliat tuh. Saya tuh dulu SMP, kelas 1 SMP, walaupun dekat sama si Samuel itu, orang yang paling saya kagumin itu di kelas itu dulu bukan yang pintar Bu. Saya tuh paling kagum dulu tuh sama Hari Tansil. Itu bener-bener saya hebat nih orang nih. Beneran itu kagumnya tuh punya pengetahuan yang di luar umumnya. Itu yang saya tuh dia bisa udah punya kamera DSLR itu kan, kameranya orang SMP masih pada pakai kamera pocket, dia udah kameranya kamera itu DSLR itu. Itu bikin saya hebat nih orang. Terus udah bisa nggak tahu nyetak segala macam gitu, sablon segala macam gitu. Terus suka bikin kabaret, nge-mix lagu sendiri gitu. Itu yang dulu zaman itu saya ngerasa, wih ini orang hebat banget gitu ya, teman saya ini hebat banget. Dulu terus terang itu saya kagum banget tuh sama Hari Tansil. Jadi lucunya. Ya tapi pelajarannya parah dia. Iya betul kan nggak naik, benar. Iya Jadi pas udah gitu, pas saya ke Jakarta, ya kan, saya di Jakarta itu kan saya ngambil sekolah desain. Itu sebenarnya saya sekolah desain itu karena saya terus terang awalnya tuh karena tertarik sama yang dikerjakan Hari Tansil itu dulu, teman saya itu kan dulu waktu satu kelas gitu. Ini orang jadi agak memang saya demen gambar, terus lihat itu saya pengen belajar yang beginian nih. Akhirnya pas kuliah saya ngambil desain grafis. Di ITB saya kan waktu itu daftar gak diterima. Saya pengennya tadinya pengen ke isi Bali, sama orang tua saya nggak boleh, ngapain kamu jauh-jauh, bakal nggak bener. Akhirnya saya di Trisakti. Pas di Trisakti, saya pas kuliah itu tuh saya udah mulai ya dosen saya tuh dulu almarhum suka ngajak saya untuk bantuin kerjaan ini nih, ada proyek gitu. Jadi saya suka ke tempat atau ada perusahaan kertas besar lah di situ.
Terus saya dikenalin gitu. Ini ada desainer hebat nih katanya. Lo harus kenal. Pas lagi kuliah. Namanya Hermawan Tansil. Terus pas saya lihat Hermawan Tansil kok namanya kayak Hari Tansil gitu ya. Saya lihat mukanya, mirip gitu. Terus pas saya pas saya akhirnya cari tahu dulu di Bandung. Di Bandung. Di Jalan Nanas. Wah ini mah sama. Ini mah di Kokohi. Tapi saya sama sekarang sama Hermawan Tansil itu malah saya lebih sering ngobrol sama dia. Dia suka telepon-teleponan, malah sama Hari Tansil malah saya nggak pernah ngobrol. Kalau sama Hermawan Tansil malah kalau saya manggilnya karena dulu kenalnya kan apa ya? Jadi kenalnya karena dia masih satu di tempat profesi desain gitu. Saya sering manggilnya Pak Hermawan. Sampai sekarang tuh panggilnya dia kebiasaan Pak Hermawan. Mestinya kalau saya kenal Hari Tansil dan dia kenal itu, saya panggilnya Ko Hermawan itu. Iya, tapi udah kebiasaan. Jadi akhirnya panggilnya Pak Hermawan terus. Apa enggak? Jadi lucunya, dulu saya idolanya Hari Tansil. Pas saya kuliah, saya idolain Kokonya. Tapi sekarang ya jadi lebih jadi teman. hebat si Koko ya. Tapi memang ya, itu memang zaman si Hari Tansil di SD itu papahnya udah jadi percetakan offset yang pertama gitu. Oh ya, betul.